Meskipun pernah dianggap gila oleh warganya sendiri, pria ini tetap yakin dan terus tekun melakukan hal yang dianggapnya benar. Dan hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan warga sekitar. Kali ini saya akan menceritakan dua kisah inspiratif yang telah mengubah paradigma masyarakat. Dari cemoohan menjadi seorang pahlawan. Yang pertama adalah kisah dari tanah air kita sendiri, yaitu Mbah Sadiman, yang telah mengubah bukit-bukit tandus menjadi bukit-bukit hijau. Dan yang kedua, kisah dari negara India, yaitu seorang pria yang telah membelah gunung untuk membuat sebuah akses. Penasaran? Let's get the ball rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kali ini di video ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Simak video ini sampai akhir. Kita mulai dari kisah Mbah Sadiman yang berasal dari Jawa Tengah, Wonogiri. By the way, Mbah itu adalah sebutan orang Jawa sebagai kakek. Jadi di sini kita menyebutnya Mbah Sadiman atau kakek Sadiman. Mbah Sadiman adalah seorang petani yang tinggal di Dusun Dali, Desa Geneng, Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, kisah Mbah Sadiman, beliau telah mengubah bukit-bukit tandus menjadi bukit hijau. Dia bekerja tanpa henti menanam pohon di daerah Wonogiri atau perbukitan di lereng Gunung Lawu. Akhirnya, setelah 24 tahun, dia berhasil menyediakan air untuk desa dia sendiri. Nah, apa sih alasan Mbah Sadiman ngebet banget untuk menanam pohon? Alasan Mbah Sadiman itu sebenarnya jelas. Dia melihat kondisi di lingkungan dia tempat tinggal itu sangat memprihatinkan. Pada tahun 1964, telah terjadi kebakaran di lereng Gunung Lawu yang mengakibatkan semua pohon-pohon ataupun kondisi bukit tersebut menjadi tandus. Sehingga bukit tersebut atau di area tempat dia tinggal itu sulit untuk mendapatkan air. Warga-warga sekitar pada saat itu harus mengantri untuk mengambil air di satu tempat. Akibat dari kondisi kekeringan ini, akhirnya Mbah Sadiman dengan segala kemampuan dia ataupun berdasarkan apa yang dia tahu dan dia mengerti, dia harus menanam sebuah pohon yang mana pohon tersebut memiliki sumber air yang banyak, yaitu pohon beringin. Kemudian pada tahun 1996, Mbah Sadiman memutuskan untuk menanam pohon beringin. Menurutnya, pohon beringin itu dikenal sebagai pengikat air yang baik. Mbah Sadiman adalah seorang petani biasa. Nah, oleh karena itu, pasti kita penasaran, dari mana Mbah Sadiman mendapatkan bibit-bibit pohon beringin ini yang akan ditanamkan di bukit tersebut. Karena pada saat itu tidak ada sponsor ataupun orang yang mau mendanai Mbah Sadiman untuk melancarkan aksinya tersebut. Saya kutip dari situs Daciwil, Mbah Sadiman pernah menukarkan kambingnya dengan bibit pohon beringin. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa beberapa orang warga menganggap Mbah Sadiman itu sudah gila karena dia rela menukarkan kambingnya dengan bibit pohon beringin. Dan bibit tersebut ditanamkan di hutan tandus tersebut ataupun di lereng Gunung Lawu yang tandus tersebut. By the way, Mbah Sadiman itu juga menanam cengkeh dan nangka. Nah, hasil panen dari cengkeh ataupun nangka ini dijual ataupun dibarter dengan bibit pohon beringin. Ya, tujuannya sama seperti tadi. Dia ingin menanam pohon beringin di lereng Gunung Lawu atau di bukit tandus tersebut. Dan juga dia menjual bibit pohon beringin yang sudah ditanamnya. Nah, bibit ini kadangkala kan kalau jual bibit pohon beringin ini kan nggak serta-merta laku. Kalaupun laku, biasanya kan yang beli bibit pohon beringin ini komunitas. Nah, komunitas ini yang beli bibit di Mbah Sadiman, pastinya dia kan nggak akan menanamnya di bukit Lawu ini. Orang-orang beli bibit pohon beringin ke Mbah Sadiman, pastinya akan menanam di tempatnya sendiri. Nah, intinya proses dari misi Mbah Sadiman ini berjalan tidak begitu mulus. Belum lagi Mbah Sadiman juga tidak memberitahukan kepada keluarganya bahwa dia hendak melakukan aksi mulia ini. Menurut pengakuannya di salah satu acara TV yang saya lihat, istrinya sendiri pun nggak tahu apa yang sedang dijalankan oleh Mbah Sadiman ini ataupun misi mulia Mbah Sadiman ini. Lumayan lama tuh, sekitar 24 tahun istrinya nggak dikasih tahu. Mantap. Mungkin kalau istrinya tahu, istrinya marah kali ya. Panen-panen, terus dijual malah dibeliin pohon beringin. Which mean pohon beringin itu kan nggak menghasilkan apa-apa ya. Kalau misalnya dia tanam cengkeh ataupun nangka,
Kan dia berbuah, buahnya bisa dijual, terus dia bisa sustain muter-muter. Nah, kalau pohon beringin kan nggak ada buahnya, nggak ada yang bisa dijual mungkin ya. Padahal hasil endingnya itu dapat mengalirkan air. Oke, kita lanjut. Nah, usahanya selama 2 dekade lebih ini akhirnya membuahkan hasil. Lereng gunung yang tandus tersebut menjadi hijau kembali dan menyediakan sumber air yang melimpah bagi masyarakat sekitar. Nah, sekarang warga di daerah selatan Gunung Lawu tersebut tidak perlu lagi susah-susah mengantri air atau menimba air dengan ember dan jerigen di satu spot tertentu. Mereka hanya cukup memasangkan pipa dari lereng gunung tersebut langsung ke rumah mereka masing-masing. Ada sekitaran ratusan rumah yang telah mengalirkan air tersebut. Banyaknya pohon yang ia tanam telah membuat sumber mata air tak berhenti memanjat. Melalui pipa-pipa swadaya ini, lebih dari 3.000 warga bisa menikmati air bersih tanpa henti. Tak hanya kebutuhan air bersih rumah, petani yang memiliki kebun dan sawah juga mendapatkan berkah dari kegigihan Mbah Sadiman ini. Jumlah air dari hutan lereng Gunung Lawu saat ini mengalir ke rumah warga hingga ratusan rumah dan mampu mengairi ratusan bahkan ribuan hektar sawah milik warga. Impact dari misi Mbah Sadiman lakukan ini, sederet penghargaan juga didapati oleh Mbah Sadiman. Selain Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia, Mbah Sadiman juga mendapatkan penghargaan dari level lokal hingga level nasional. Misalnya, pada tahun 2016, Mbah Sadiman mendapatkan penghargaan dari Kick Andy Heroes Award. Kemudian apresiasi dukungan insan inspiratif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2019. Yang keempat, Reksa Utama Aninda, penjaga bumi yang penuh kebijakan dari BNPB. Dan yang terakhir dari Jogja Award kategori Pelestari Lingkungan pada tahun 2024. Nah, penghargaan-penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan kegigihan Mbah Sadiman yang telah menghijaukan kembali hutan Gunung Lawu dan menyediakan sumber mata air yang melimpah luah bagi masyarakat, khususnya di daerah Gunung Lawu tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke kisah yang kedua, yaitu berasal dari India. Kisah ini hampir sama dengan kisah Mbah Sadiman yang sebelumnya. Cuman yang membedakan, kisah ini sedikit dibumbui dengan drama ataupun kisah cinta seorang pria berasal dari India. Pria tersebut bernama Dashrath Manjhi. Dashrath Manjhi dikenal sebagai lelaki gunung atau yang disebut dengan Mountain Man. Adalah seorang buruh miskin dari desa Gehlaur, Bihar di India. Lahir pada tahun 1934, Manjhi menjadi terkenal dalam usahanya yang luar biasa, yaitu memahat gunung untuk membuat sebuah akses. Nah, yang membuat orang semua tercengang, dia membelah gunung hanya dengan menggunakan palu dan pahat. Dilansir dari The Logical Indian, Dashrath Manjhi dibesarkan dalam keluarga yang minim finansial di desa Gehlaur, Bihar, India. Nah, dia ini lari dari rumah untuk bekerja di perusahaan batubara yang ada di daerah Dhanbad. Nah, bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1956, Manjhi kembali lagi ke desanya. Dan di sana dia jatuh cinta pada gadis desanya sendiri. Nama gadis itu adalah Falguni Devi. Nah, yang mengejutkan ternyata gadis tersebut yang dia jatuh cinta ini adalah sosok gadis pengantin di masa kecilnya. Nah, sekarang dramanya dimulai nih. Akibat Manjhi adalah seorang yang pengangguran, maka orang tua dari Devi ataupun istrinya ini tidak setuju untuk dinikahkan antara Devi dengan Manjhi. Nah, dengan keyakinan yang kuat, Manjhi dan Devi melakukan nikah lari ataupun kawin lari. Kemudian, long short story, insiden pun terjadi. Nah, insiden ini yang menjadi cikal bakal atau titik awal terjadinya pembelahan gunung ini. Jadi begini ceritanya. Gehlaur adalah desa terpencil dan terbelakang.
Dan sistem kasta pun masih berlaku di desa itu. Orang-orang yang berkasta rendah diperlakukan buruk oleh pemimpin-pemimpin desa tersebut. Kala itu, perempuan dianggap sebagai objek oleh orang-orang yang berkuasa di desa tersebut. Nah, penduduk desa pun yang miskin ini diharuskan atau tidak boleh melewati jalan yang bagus. Mereka harus melewati jalan yang sempit dan berbahaya. Contohnya seperti menyeberangi gunung yang besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga suatu hari pada tahun 1959, Falguni Devi yang sedang hamil tua ini hendak mengantarkan makanan untuk suaminya yang sedang berada di ladang. Dengan membawa buah cintanya bersama Manji, Falguni Devi harus mendaki gunung di tengah terik matahari. Sayangnya, kaki Devi terpeleset pada saat dia mendaki gunung tersebut dan terjatuh dari gunung berbatu tersebut. Di sisi lain, Manji yang belum mengetahui kejadian itu masih menanti kedatangan istrinya dan makanannya. Kemudian, Manji pun baru tahu kalau istrinya jatuh pada saat seorang pria dari desa tersebut memberitahu Manji bahwa istrinya terjatuh. Dengan panik, Manji bergegas menuju ke tempat di mana istrinya jatuh. Kemudian, dia berusaha membawa istrinya yang sedang berlumuran darah ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat pun itu jaraknya 70 km. Bisa dibayangin, sangat jauh. Begitu sampainya di rumah sakit, ternyata nyawa istrinya pun tidak tertolong. Nah, kemudian pada tahun 1960, tepatnya 1 tahun setelah istrinya meninggal, dengan hatinya yang hancur, Manji mengutuk gunung besar tersebut. Gunung besar yang telah merenggut nyawa istri yang dia cintai. Dan dia juga bersumpah akan meruntuhkan gunung tersebut. Berbekal tekad yang kuat, Manji mengambil peralatan di rumahnya. Peralatan yang diambil adalah palu dan pahat. Dia bertekad membelah gunung itu dan membuka jalan agar orang-orang lain ataupun orang-orang di desa itu tidak mengalami nasib yang serupa dengan dia. Penduduk desa, bahkan ayahnya sendiri pun mengejek apa yang hendak dilakukan Manji. Karena tekadnya ingin menantang gunung yang sangat besar tersebut. Nah, singkat cerita, pada tahun 1975, India jatuh dalam keadaan darurat. Nah, pada saat itu, Manji ikut serta pada pergelaran pidato oleh Perdana Menteri mereka atau pemimpin India saat itu yang bernama Indira Manji. Di tengah acara, di tempat panggung Indira Gandhi berpidato, tiba-tiba pengunjuk rasa mulai anarkis. Nah, dengan sigap, Manji dan beserta warga yang lain menanggung beban panggung tersebut agar panggungnya tidak roboh. Entah bagaimana caranya, Manji pada saat tersebut berhasil mengambil foto bersama Indira Gandhi. Nah, sayangnya Gandhi pernah sempat ditipu oleh kepala desanya sendiri. Si kepala desa ngomong ke Manji nih, kalau Manji itu tidak cukup dikenal atau kurang terkenal oleh Perdana Menteri atau kurang dikenal sama Perdana Menteri. Kemudian kepala desa ini bilang ke Gandhi bahwa jika dia memberikan cap jempolnya kepada si kepala desa, maka misi Gandhi untuk membuat jalan akan didanai oleh pemerintah. Nah, sayangnya hal itu tidak pernah terjadi. Nah, akibat ulah tersebut, Gandhi merasa kesal. Kemudian, dia bertekad untuk ke kota untuk menjumpai Perdana Menteri atau Indira Gandhi yang kita sebutkan tadi. Nah, sesampainya di sana, dia justru mendapatkan penolakan dan kekecewaan. Dia ditolak keras oleh penjaga-penjaga di sana atau bisa disebut polisi di sana. Petugas polisi dengan kasar menolak Dasrat Manji. Nah, setelah kejadian tersebut, Manji balik lagi ke desanya. Dasrat Manji yang sudah mulai menua merasa gagal karena tidak berhasil menyelesaikan misinya. Kemudian secercah harapan mulai muncul. Beberapa warga turun tangan untuk membantu Manji membelah gunung tersebut dan membuat akses jalan tersebut. Long short story, setelah 22 tahun, Manji berhasil merampungkan misinya ini. Berkat usaha dan tekad kerasnya, jalan sepanjang 360 kaki ini berhasil dibuat. Pria itu berhasil mempersingkat perjalanan antara Blok Atri dan Wazir Gaj di distrik Gaya dari 55 km menjadi 15 km saja. Atas kegigihannya tersebut, Manji dijuluki sebagai manusia gunung. Pada 17 April tahun 2007, di usianya yang ke-73, Manji meninggal dunia di All India Institute of Medical Science atau yang disingkat dengan AIIMS karena kanker kandung empedu.
Nah, pemerintahan setempat atau pemerintahan Bihar telah memberikan pemakaman kenegaraan kepada Manji. Sebelum meninggal, Manji juga telah menyepakati dan memberi hak eksklusif untuk pembuatan film biografi tentang kisah hidupnya. Nah, buat teman-teman, silahkan nonton. बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। Dari kisah ini mengingatkan saya dengan sebuah kata-kata dari Abdurrahman Wahid. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asal kau yakin ini di jalan yang benar, maka lanjutkanlah. Sekarang, semua warga di sekitarnya, termasuk yang telah mencemoohnya, telah mendapatkan manfaat dan syafaat dari aksi mulianya ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada tambahan, revisi, ataupun bertanya, mari kita bertukar pikiran di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. And when you get bored,